سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil alil azim. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada seorang zahid yang memiliki utang 500 dirham. Dia sudah berdoa dan berusaha untuk melunasi hutangnya, akan tapi utangnya belum juga lunas. Sampai pada satu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu, beliau, baginda Nabi, berkata, "Temuilah Abu Hasan Al-Kisai, seorang sosok terkemuka lagi dermawan di Naisapur. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan salam dan memerintahkannya untuk bersedekah sebanyak 500 dirham. Adapun tandanya, kamu setiap malam selalu bersolawat kepada beliau sebanyak 100 kali. Dan pada malam hari ini engkau tidak bersolawat kepadanya," ujarnya Nabi Muhammad SAW. Orang itu kemudian mendatangi Abul Hasan di Naisapur. Setelah bertemu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah mengutusku agar aku menemuimu dengan tanda sebagaimana yang sudah disebutkan dalam mimpi orang tersebut. Saat mendengar kabar tersebut, lelaki kaya di Naisapur itu kemudian menjatuhkan diri dari tempat duduknya, lalu menyungkur sujud kepada Robnya atau kepada Allah. Dia kemudian berkata, "Ini adalah rahasia antara aku dengan Tuhanku yang tidak diketahui oleh siapapun. Sungguh hal ini benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW." Abul Hasan lalu memberikan uangnya kepada tamunya itu sebanyak 2.500 dirham. Dia berkata, "Uang yang 1.000 dirham untuk kabar gembira yang kamu bawa, yang 1.000 dirham lagi karena engkau telah mengingatkan atas kelalaianku untuk bersolawat kepada baginda Nabi, dan 500 dirham lagi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW." Keistimewaan bersolawat telah menyematkan keutamaan seorang Abu Hasan Al-Kisai, sebagaimana bahagianya dia mendapatkan salam langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dapat dipastikan beliau, yaitu Abu Hasan Al-Kisai dan lelaki Zaid yang menjadi tamunya, adalah sosok yang meyakini kebenaran firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan bersolawat, sehingga mereka menjadikannya sebagai bagian dari keseharian kehidupannya. Lalu, apa saja keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW? Satu di antaranya, solawat merupakan password bagi ijabahnya doa-doa kita. Tiada doa tanpa didahului oleh bersolawat kepada Rasulullah SAW. Para pecinta Ramadan, ada satu riwayat dari sahabat Fadhalah bin Ubad radhiyallahu an. Ketika Rasulullah tengah duduk-duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, "Ya Allah, ampuni dosaku dan berikanlah rahmat kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah mengatakan, "Engkau tergesa-gesa, wahai orang yang berdoa. Jika telah selesai sholat, lalu duduklah untuk berdoa. Maka terlebih dahulu sebelum engkau menyampaikan doa-doamu, pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya. Maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya, dan bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah memberi saran kepada orang yang hendak berdoa, ketika engkau hendak meminta sesuatu dari kebutuhanmu kepada Allah,
mulailah dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu berdoalah, kemudian tutup kembali dengan bersolawat. Sesungguhnya dengan kemuliaannya dia akan menerima kedua solawatmu itu, dan dia terlalu mulia untuk meninggalkan permohonan di antara dua solawat. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang yang punya hajat dan kebutuhan yang kita penuhi dengan berdoa kepada Allah, mari kita jadikan solawat sebagai password diterimanya doa-doa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan itu menjadi password, kunci dari terbukanya seluruh doa hajat kita yang Allah kabulkan dalam kehidupan kita. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.